know how he's gonna do it. Beberapa hari kemudian, Payne menghampiri Memphis di kantornya. Di sini Payne memberitahukan jika informan Rusia yang ditangkap Homeland di awal film telah dibunuh oleh agen Rusia, padahal aslinya dia sendiri yang bunuh. Merasa ada yang janggal, di sini Memphis menjadi curiga apakah kematiannya ada kaitannya dengan kasus Bob. Namun Payne menyangkalnya dan dia mengajak Memphis untuk bertemu di suatu tempat untuk menjelaskan masalah tersebut. I'll give you any Homeland intel that backs you up. Cerita lalu beralih ke upacara pemakaman Bob Lee. Di sini Isaac yang sedang bersama dengan rekannya yang bernama Mitchum, mereka menyadari kalau ibu Donnie telah mengetahui konspirasi yang mereka buat. So, untuk menutupi jejak kejahatannya, Isaac mau nggak mau harus menyingkirkan ibunya Donnie. Di sini kita lalu diperlihatkan flashback saat Isaac masih bertugas di militer sebagai kapten. Suatu hari, timnya mendapat misi untuk menghabisi salah satu target operasi bernama Mullah yang sudah membunuh beberapa dokter dari PBB. Disinilah pertama kali dia bertemu dengan Mitchum, salah satu agen CIA yang ditugaskan untuk menjadi konsultan mereka. Namun dia malah meminta Isaac untuk menyimpang dari misi, dengan alasan target operasinya atau Mullah mempunyai sebuah informasi berharga yang bisa menyelamatkan militer Amerika. From the UN, and I know you know that. Jadi Isaac diminta untuk membuat laporan kalau Mullah sudah tewas terbunuh, padahal aslinya akan diserahkan hidup-hidup kepada Mitchum. Singkat cerita, saat misi dimulai, Isaac dan rombongannya termasuk Bob Lee dan Donnie langsung menuju ke TKP. Mereka bertugas sebagai sniper yang mengawasi dari kejauhan. Begitu sampai di TKP, ternyata salah satu anak buah Isaac yang menghubungkan mereka membelot dan malah menyandra Isaac untuk diserahkan ke pihak lawan. So, nggak lama Mullah akhirnya muncul dan berniat untuk mengeksekusi Isaac. Disinilah Bob Lee dan Donnie menyelamatkan nyawa Isaac. Keesokan harinya setelah misinya selesai, karena Isaac telah gagal membawa Mullah, maka Isaac diberhentikan untuk memimpin ekspedisi tersebut. Lalu di sini Mitchum menawarkan kesempatan kepada Isaac untuk mendapatkan kursi yang lebih tinggi jika dia mau. Maksudnya jabatan tinggi gitu. Di sini mulai terlihat kenapa Isaac bisa masuk ke dalam lingkaran kejahatan. Kembali ke masa sekarang, setelah mengingat jasa anaknya kepada Isaac, dia sempat meminta ibu Donnie untuk lari dan menjauh dari masalah Bob Lee. Namun di sini dia menolak dan berkata kalau kebenaran pasti akan berbuah kemenangan, dan beliau lebih memilih mati daripada harus melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Memphis yang sedang COD-an dengan Payne, diam-diam dia diberi obat tidur dan diberikan motivasi-motivasi masa depan cerah yang membuatnya semakin pusing. Singkat cerita, diperlihatkan agen Memphis yang baru terbangun setelah sebelumnya diberikan obat tidur oleh Payne. Di sini Payne mencoba menyingkirkannya dengan memberikan alkohol yang sudah dicampur potas. Namun tiba-tiba Bob Lee muncul dari belakang dan langsung menghajar Payne. Ternyata dari kemarin Bob Lee membuntuti Memphis untuk memastikan Memphis benar-benar bisa dipercaya dan bukan bagian dari aliansi Isaac. Namun sialnya di sini Payne berhasil meloloskan diri dan mengetahui kalau Bob Lee hanya memalsukan kematiannya. Karena kedok pemalsuan kematian Bob Lee udah gagal, dia lalu meminta Memphis untuk menjadi orang dalamnya untuk mencari informasi di pemerintahan dan bekerja seperti biasa seolah nggak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian setelah menelaah dan mengetahui kalau barang bukti peluru yang ditemukan oleh FBI adalah palsu, Bob Lee lalu berusaha untuk mencari yang aslinya dengan menggelar olah TKP sendiri. Dengan fakta-fakta di lapangan saat kejadian dan perhitungan reka ulang penembakan yang sangat akurat, Bob Lee memperkirakan kalau peluru yang asli harusnya nyangkut di sebuah mobil patroli yang tidak jauh dari lokasi Presiden Ukraina tertembak. So, keesokan harinya, begitu mendapat info tentang keberadaan mobil yang dimaksud berada di sebuah bengkel polisi, Bob Lee lalu melakukan penyamaran menjadi montir untuk masuk ke sana. Dan ternyata sesuai dengan perkiraannya,
peluru itu nyangkut di ngisoran mobil tersebut. Hey, there's nothing on here that says about that. Di saat yang bersamaan, seorang kepala montir mencurigai gerak-gerik Bob Lee. So Bob Lee langsung bergegas mengambil pelurunya dan kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur, dia menemui agen Memphis untuk memperlihatkan temuannya. Di sini, dengan bantuan dari agen Memphis, dia mendapat info kalau peluru yang dimaksud berasal dari sebuah organisasi bernama Tree of Liberty, semacam organisasi pemberontak yang menginginkan revolusi di Amerika. Mengetahui hal itu, Bob Lee langsung menuju ke tempat terpencil yang digunakan sebagai tempat persembunyian Tree of Liberty. Awalnya Bob Lee ditolak kedatangannya. Lalu nggak lama berselang, datang pemimpin mereka yaitu Randy Orton yang udah pensiun dari SmackDown karena asam uratnya. Di sini Randy menyambutnya karena dia berpikir kalau Bob Lee mempunyai misi yang sama dengan mereka. Lalu saat memberitahu maksud dan tujuannya dengan memperlihatkan peluru yang dia temukan, Randy berkata kalau penembak yang dia cari bukan berasal dari mereka. Bob Lee lalu menanyakan siapa supplier peluru tersebut, dengan maksud ingin mencari tahu siapa lagi yang menggunakan peluru yang sama. Namun di sini Randy Orton tidak mau memberikan nama dan hanya berkata kalau pembuatnya berada di suatu tempat di kota sebelah. You got the feds all over you. Sorry, Swagger. Operational security. Di sisi lain, Isaac yang udah mengetahui kalau Bob Lee masih hidup dan menuju ke wilayah Tree of Liberty, dia juga datang ke tempat itu secara diam-diam. Dengan skin ghillie suitnya, dia berusaha untuk mengintai tempat itu dari kejauhan. Namun keberadaannya berhasil diketahui oleh orang-orang di sana. You got to secure your weapon. Awalnya Randy Orton mengira kalau Bob Lee yang membawa Isaac untuk menangkap mereka. Namun setelah dijelaskan permasalahan di antara mereka berdua, Randy akhirnya mempercayai Bob Lee dan berencana untuk menjadikan Isaac sebagai incangan tembak-tembakan. Have some target practice. Di sini Bob Lee yang masih mempunyai belas kasihan kepada Isaac lalu mencoba untuk mengulur waktu dengan sengaja memelesetkan tembakannya karena dia tahu kalau agen-agen lain pasti akan datang ke tempat itu. Dan gak lama berselang, agen-agen itu beneran datang. Di sini Bob langsung mengalihkan perhatiannya dan menembak drone yang mengintai mereka. Hal itu langsung membuat orang-orang Tree of Liberty berhamburan dan bersiap menyerang balik. Dengan memanfaatkan kekacauan itu, Isaac akhirnya bisa meloloskan diri dengan memotong tali yang mengikatnya menggunakan sebuah batu. Sementara Bob Lee masih berusaha melumpuhkan musuh-musuhnya. Di sini Bob Lee juga sempat menolong adiknya Randy Orton yang akhirnya membuatnya simpati dan memberitahukan supplier peluru mereka, yaitu seseorang dengan nama O'Brien. Yeah, O'Brien. Find that Black King. Scene lalu beralih ke agen Memphis yang diperlihatkan sedang menemui Julie, istri Bob. Tujuannya adalah untuk memperingatkannya soal Payne yang sudah mulai bermain kasar. Agen Memphis khawatir dia tidak bisa lagi melindunginya dan berkata kalau dia harus lebih berhati-hati. Mendengar hal itu, Julie lalu memutuskan untuk membuka informasi tentang Payne kepada media yang masih standby di depan rumahnya. Dia melakukannya dengan harapan dapat menarik perhatian publik sehingga membatasi ruang gerak Payne. Please report them to Special Agent Nadine Memphis. Singkat cerita, setelah mendengar namanya mulai jadi perhatian publik, Payne lalu dengan nekat menyerahkan diri dengan mendatangi agen Memphis di kantornya. So dengan cepat para petugas yang ada di sana langsung menangkapnya. Tanpa membuang banyak waktu, agen Memphis lalu menginterogasinya dengan fakta-fakta tentang agen Rusia dan polisi yang gagal menangkap Bob Lee di mana mereka semua ditemukan meninggal setelah kontak dengan Payne. Di sini baru diketahui tujuan asli Payne menyerahkan diri adalah karena dia berniat akan membersihkan namanya karena agen Memphis dan Julie tidak mempunyai barang bukti apapun tentang kejahatannya. Payne juga sebenarnya terlihat seperti ingin memberitahu agen Memphis tentang dalang di balik semua ini. Namun dia tidak ingin mengatakannya secara terang-terangan. So dengan sedikit drama, Payne akhirnya memberikan dua petunjuk kepada agen Memphis yaitu Annex B dan Mitchum. It's gonna be over. Di sisi lain, Mitchum dan Isaac yang berhasil kabur dari Tree of Liberty, mereka mendapat informasi kalau Payne sedang diinterogasi oleh agen Memphis. Lalu mereka meminta bantuan militer untuk menjemputnya. Dan tidak berselang lama,
Payne lalu diambil alih oleh pihak militer dengan alasan dia sudah melanggar kode etik dan harus diadili secara militer. Di sini agen Memphis mencoba menahannya karena dia masih kekurangan informasi. Namun usahanya itu sama sekali tidak digubris sama Pak Tentara. Hey, Jack. Well, find out. Beralih ke Bob Lee yang sedang menuju ke tempat O'Brien yang ternyata adalah instruktur tembaknya dulu. Di sana Bob Lee menjelaskan apa yang terjadi dan menunjukkan peluru yang dia temukan di TKP penembakan presiden. Setelah dilihat, O'Brien lalu berkata kalau peluru itu bukanlah buatannya. Menurut pengakuan O'Brien, peluru buatannya sudah disempurnakan dan akan pecah berkeping-keping untuk menghilangkan jejak. O'Brien lalu membawanya ke puncak sabana dan menunjukkan sebuah senapan yang diberi nama Black King. Di sini O'Brien menjelaskan kalau dari jarak tembak dan peluru yang digunakan, bisa dipastikan senjata yang digunakan berjenis sama. So O'Brien berkata jika Bob Lee ingin menemukan pelakunya, maka dia harus mencari siapa pengguna Black King lainnya, karena diceritakan hanya ada 4 senapan jenis itu di dunia. You think you got that new titanium hip in there?